warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Miss ingatkan kembali agar anak-anak Miss semuanya tetap jaga sholat 5 waktunya dan jaga kesehatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pembelajaran 6. Nah, coba abang dan kakak mengamati gambar berikut ini. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, pada gambar ini terlihat ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, pada gambar ini ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, ada yang menyiram bunga. Nah, banyak anak-anak yang berkumpul di taman bermain pada gambar ini. Nah, dari gambar ini, apakah mereka bermain dengan rukun? Nah, bermain dengan rukun itu artinya mereka bermain bersama, bermain kompak, tidak ada yang berkelahi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat mereka benar bermain dengan rukun, karena bisa kita lihat mereka bermain bersama, ada yang bermain kelereng bersama. Nah, di sini yang bermain kelereng bersama siapa nih? Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Kemudian ada Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Nah, mereka semua yang bermain di sini itu memiliki suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, tapi walaupun mereka memiliki perbedaan, baik itu agama, suku, tapi mereka tetap bermain dengan rukun. Tidak boleh berantem ya kalau kita bermain dengan orang yang berbeda agama ataupun suku dengan kita. Kemudian, apakah sikap mereka pantas untuk ditiru? Iya, sikap mereka pantas untuk kita tiru, yaitu bermain dengan rukun. Nah, Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Nah, kebersamaan merupakan wujud persatuan. Jadi, kakak dan abang kalau misalkan bermain secara bersama-sama ataupun bermain dengan rukun, itu merupakan wujud persatuan. Nah, wujud persatuan itu dalam permainan memiliki manfaat. Nah, manfaatnya apa saja nih dalam persatuan dalam bermain? Nah, yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kekompakan. Itulah manfaatnya. Nah, kemudian manfaat lainnya dalam persatuan dalam bermain apa? Yaitu menambah semangat saat bermain. Jadi kalau kita bersatu ataupun bersama-sama dalam bermain dan kompak, maka semangat kita akan bertambah saat bermain. Kemudian apalagi? Iya, menjaga kerukunan, menghindari pertengkaran, dan permainan jadi lebih mudah dan tentunya menyenangkan. Nah, itulah manfaat jika ada persatuan dalam bermain. Nah, itu manfaat, tentunya ada akibatnya apabila tidak ada persatuan dalam permainan. Nah,
Nah, kira-kira apa aja nih kalau misalkan kalau kita bermain tidak ada rasa bersatunya? Yang pertama yaitu terjadi pertengkaran. Nah, jadi kalau misalkan kita bermain malah ada yang membeda-bedakan, kemudian memilih-milih kawan. Nah, di situ dapat mengakibatkan pertengkaran. Kemudian tidak rukun, adanya permusuhan, susah mengatur permainan, dan tidak ada kerjasama yang baik. Itulah akibatnya jika tidak ada persatuan dalam bermain. Nah, jadi dalam bermain kita juga harus memiliki rasa persatuan supaya kita memperoleh manfaat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu menumbuhkan rasa kekompakan, menambah semangat saat bermain, menjaga kerukunan, menghindari pertengkaran, dan permainan jadi lebih mudah. Nah, kemudian bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Maka tangan harus dicuci setelah bermain. Nah, ingat kakak dan abang, apalagi saat ini kan kita masih dalam masa-masa COVID-19, jadi harus lebih dijaga lagi kebersihannya. Nah, seperti kalau misalkan bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor, maka tangan harus dicuci setelah bermain. Nah, sekarang kan pastinya kakak dan abang juga kalau di sekolah kan sebelum masuk kelas juga harus cuci tangan dulu, sepulang sekolah juga harus cuci tangan. Nah, supaya terhindar dari kuman, virus ataupun penyakit. Nah, seperti yang dikatakan ayah Beni dalam percakapan ini. Nah, apa sih percakapannya? Coba kita baca ya. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di sana itu ada keran air, di sana ada sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Oh, jadi dalam ketika Lani, Beni dan teman-temannya bermain tangannya kotor, jadi ayahnya menyuruh mereka untuk mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan. Nah, mari kita membaca teks berikut. Teks kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, dari teks ini kita bisa tahu menjaga kesehatan itu sangat penting supaya terhindar dari penyakit. Jadi, mari kita mulai dari dini, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membuat tubuh kita sehat, menjaga kesehatan badan kita. Nah, seperti mandi secara teratur, menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Tentunya kalau kita mandi pakai sabun kan, kakak dan abang. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dengan begitu, apabila kita biasakan menjaga kesehatan badan sejak dini, maka setelah besar pun nanti akan terbiasa, supaya badan kita selalu sehat. Nah, berikut ini adalah gambar balok. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang, menghitung sisinya. Nah, kali ini kita
kita akan menghitung titik sudutnya. Nah, di sini kita akan menghitung titik sudut bangun ruang balok. Nah, yang mana aja sih titik sudut balok ini? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Kita hitung yang mana nih titik sudutnya. Nah, inilah titik sudutnya. Ini pada bagian warna merah ini adalah titik sudut pertamanya. Nah, itu satu, kemudian satu titik sudut, kemudian yang kedua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. Nah, inilah yang namanya titik sudut, yaitu yang titik-titik pada bagian merah. Tentunya kakak dan abang di waktu kita belajar bangun datar kemarin juga tahu kan yang mana itu titik sudut. Nah, sama dengan bangun ruang. Nah, titik-titik pertemuan sisi yang satu dengan yang lain, itulah dia titik sudut. Jadi jumlah titik sudut balok ada berapa? Iya, betul, ada 8. Nah, coba kita amati gambar berikut. Nah, ini adalah model lokomotif kereta api. Nah, bentuknya itu seperti kubus. Kemudian mari kita sama-sama mengisi tabel berikut dengan mengamati benda yang berbentuk balok dan kubus. Nah, nama benda yang pertama dadu. Ayo, siapa yang kenal ataupun pernah melihat dadu? Nah, gimana bentuknya? Mirip balok apa mirip kubus? Iya, mirip kubus. Kemudian bendanya sabun. Ingat ya, kalau kubus itu dia lebih mirip ke persegi dia ukurannya. Tapi kalau balok itu dia agak panjang ya. Nah, sabun itu bendanya berbentuk balok. Kemudian ada spons, itu bentuknya seperti balok. Oke. Jadi coba abang dan kakak perhatikan di sekitarnya, mana aja sih yang mirip, benda-benda di sekitar abang dan kakak yang mirip kubus dengan balok. Nah, coba perhatikan ya, di sekitarnya benda apa aja sih yang mirip dengan kubus dan balok. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga abang dan kakak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.